Kalau gitu gue ikutin aja permainan dia. Nggak bisa sepasrah itu dong, Bi. Kalau enggak, emang gue harus mikirin apa lagi? Misha. Terus mencintamu. Mas Asbi, gimana keadaannya sekarang? Saya pengen sendiri. Tapi Mas, Kenapa gue jadi ngantuk banget rasanya? Jangan-jangan ada obat tidur di makanan gue tadi. Maaf, Bi. Gue terpaksa bikin lo kehilangan kesadaran. Biar lo gak bisa berontak. Udah saatnya lo pulang, Bi. Balik ke sisi di mana bokap lo berada. Nah, kita bawa dia. Baik, Pak. Nah, baju-bajunya Mas tuh harus dipilihin, decluttering, jadi mana yang masih bisa dipakai, mana yang enggak. Jadi nggak ketumpuk. Yang udah nggak bisa langsung disumbangin aja, Mas. Setuju lah. Yang masih bagus tapi Mas jarang pakai juga bisa disumbangin, biar nggak numpuk di lemari. Terus, kapan kita ngambil barang-barang kamu yang ada di kontrakan? Aku juga nggak tahu sih. Mau besok. Tapi tanya Adlan dulu deh. Soalnya aku juga nggak tahu barang-barangnya Adlan yang mau dibawa tuh apa aja. Boleh tolongin ya? Apa? Mas yang kancingin, nanti aku yang lipetin. Boleh. Seru juga ya nikah. Nah, yang kayak gini-gini, ini kayak kain pel deh. Nggak bisa dipakai lagi nih, nggak bisa dikasih ke orang juga, Mas. Enak aja kain pel, ini baju tidur aku tahu. Ini enak banget tuh, adem tuh. Bagus ini. Mana bisa dipakai? Bisa dipakai nih, mau aku pakai. Nggak usah, tapi lihat tuh. Depannya emang bagus, tapi belakangnya tuh aku bisa ngintip loh. Tuh, banyak banget bolongnya, Mas. Kenapa masih dipakai sih kayak gini? Itu baju model zaman sekarang. Jadi biar sirkulasi udara di punggung kita tuh bagus gitu, jadi dingin. Aku ketawa sih, emang bener tahu. Gak usah, udah ini dikasih ke orang aja. Nggak bisa dikasih ke orang juga, ini udah bolong. Jangan dipakai lagi ya, ini kita manfaatin buat yang lain aja. Ya. Oke? Oke sayang. Iya, oke sayang. Aku nurut aja sama kamu. Bagus. Beneran dibuang, maaf. Iya sayang. Bentar ya, aku angkat telepon dulu. Ya, halo. Gimana, Pak? Maaf sebelumnya, Pak. Saya menelpon Pak Julian bukan atas nama agensi. Karena agensi menghentikan pencarian Mbak Maisha. Oh, kenapa? Sepertinya kami bersinggungan bukan dengan orang sembarangan. Tapi saya tetap menelpon Pak Julian secara diam-diam tanpa diketahui oleh agensi. Dan untuk memberitahu Bapak untuk berhati-hati. Kami menemukan CCTV yang menunjukkan bahwa Mbak Maisha dibawa pergi dari tempat pesta ke sebuah rumah mewah. Dan pemiliknya adalah salah satu penguasa besar dunia gelap bawah tanah, Pak. Orang ini bukan orang sembarangan. Bentar, penguasa besar. Maksudnya? Saya juga nggak tahu apa hubungannya Mbak Maisha dengan pemilik rumah itu. Dan yang jelas agensi tidak bisa melanjutkan kasus ini kembali, Pak.
Oke, yaudah kalau misalkan kalian nggak bisa bantuin saya terpaksa akan minta bantuan ke polisi kalau gitu. Saya rasa polisi juga tidak bisa menindaklanjutinya, Pak. Polisi baru akan bergerak setelah mendapatkan bukti kekerasan yang dialami oleh Bu Meisha. Ya udah kalau gitu kalian tolong kirimin alamat rumah mewahnya ke saya biar saya bisa langsung cek sana sendirian ya. Baik, Pak. Saya rasa Mbak Meisha juga berada dalam bahaya, Pak. Masalah ini akan jadi semakin bahaya. Mungkin aku harus cerita ini ke Lala. Tapi aku belum bisa cerita ke yang lainnya. Ini terlalu bahaya. Dan kok kamu udah pulang? Jarak kantor dari sini deket, Kak. Jadi aku mikirnya makan siangnya di rumah aja. Ya udah kalau gitu kamu lanjut makan siang aja, saya mau ke atas dulu ya. Ya. Sebenarnya Pak Suryono ini orang baik apa orang jahat sih? Atau dia tuh cuma terlalu sayang sama Hasbi, makanya nggak mau sampai Hasbi di penjara? Nggak. Tapi aku nggak bisa nurutin kemauannya dia untuk nikah sama Hasbi. Dan membiarkan kejahatannya Hasbi berlalu gitu aja. Apalagi aku udah bilang semuanya sama Lala tadi malam. Dokumen ini mau saya taruh mana ya, Pak? Dokumen apa itu? Dokumen bukti-bukti pembakaran rumah keluarga Meisha oleh Hasbi, Pak. Taruh aja di lemari besi ruang kerja saya. Dokumen itu, dokumen itu. Mumpung aku di sini, aku harus segera cari dokumen itu. Karena itu pasti menjadi bukti kuat buat untuk Hasbi. Ya, cuman itu yang bisa aku lakuin sekarang mumpung aku leluasa di tempat ini. Mungkin dokumen itu ada di ruangannya Pak Suryono kali ya? Sudah bangun, Hasbi? Pak, Hasbi lapar, Pak. Minta makan sana sama ibumu yang ada di makamnya. Di sini nggak ada makanan buat kamu. Diam! Muak saya dengar tangisan kamu. Bapak. Maafin saya, Pak. Maafin saya. Bapak rindu sama kamu, Hasbi.
Kalau Bapak ketemu sama Hasbi sekarang, apa yang akan Bapak lakukan ke dia? Apakah Bapak akan memukulinya seperti dulu? Atau justru merangkul Hasbi dengan hangat? Dari pengalaman hidup saya belajar kalau kekerasan itu bukan solusi yang baik untuk mencapai sesuatu. Dan bukan juga cara yang bagus untuk menguasai sesuatu. Saya cuma ingin menjadikan Hasbi sebagai pemenang dalam hidup. Sampai dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dunia akan berada dalam genggamannya. Sekarang saya tanya sama kamu, Riko. Selama ini, saya sudah menganggap kamu sebagai anak saya sendiri. Apa saya pernah mukul kamu? Dan kamu tetap tunduk, patuh, dan respek sama saya, kan? Iya, Pak. Karena itu, saya akan melakukan hal yang sama pada Hasbi. Saya akan membuat Hasbi tunduk dan patuh sama saya. Saat saya bertemu dengan Hasbi, saya akan memeluk dan saya akan bilang, maafin Bapak ya. Bapak tahu, selama ini kamu menderita, capek, sampai kamu kepikiran untuk meledakkan diri kamu sendiri. Tapi tenang, Hasbi. Bapak sekarang sudah ada di sini. Ada di samping kamu. Seperti yang Bapak pernah bilang sama kamu. Bapak akan menebus semua kesalahan Bapak sama kamu yang dulu. Kamu mau kan, Hasbi? Kita ulang semuanya sama-sama. Aku pikir aku udah jadi orang yang gak berguna. Orang di sekeliling aku semuanya udah benci sama aku, Pak. Enggak, Hasbi. Bapak nggak pernah benci sama kamu. Bapak akan selalu berpihak sama kamu. Kamu percaya sama Bapak, kan? Sebagai buktinya, perempuan yang sudah mempermalukan kamu, Bapak jebak untuk tinggal di sini. Bapak iming-imingi dia dengan harta, dan Bapak janjikan dia untuk menikah sama kamu. Tapi kamu harus benar-benar menikah sama dia sampai anak kamu lahir. Setelah itu perempuan itu akan Bapak singkirkan. Maksudnya? Singkirkan? Gimana maksudnya? Karena dibawa pergi jauh pun gak ada gunanya. Dia pasti akan kembali lagi dan mengusik kehidupan kamu sampai kapanpun. Jadi menurut Bapak, menyingkirkan perempuan itu adalah keputusan yang tepat. Dan ini hanyalah permulaan, Hasbi. Apapun bisa Bapak lakukan.
Asalkan kita berdua bisa memulai kembali. Jadi keluarga yang utuh. Dan kamu akan kembali menjadi anak bapak yang patuh, penurut, dan tidak membangkang. Sebaiknya aku cerita ke Lala nggak ya soal informasi dari detektif yang tadi? Karena komitmen kita harus saling menjaga. Udah saling janji kan? Bukan cuman aku yang selalu dijagain sama Mas Julian. Mas Julian, kenapa? Kok kayak lagi mikirin sesuatu gitu? Ya, Lala juga harus tahu sih. Ini kan menyangkut Meisha juga. La. Duduk deh. Sini. Aku mau cerita. Jadi tadi aku ditelepon sama detektif yang mengusut kasusnya Meisha. Terus? Mereka bilang kalau semalam itu Meisha dibawa ke sebuah rumah mewah sama seseorang. Dan seseorang itu bukan orang sembarangan lah. Dan rencananya aku mau datang ke rumah itu buat lihat kondisinya seperti apa ya, semacam pengintaian lah. Tapi terlalu bahaya loh, Mas. Pemilik rumah itu bukan orang sembarangan. Pasti dia udah berjaga-jaga dari jauh-jauh hari. Ada pengawalnya di mana-mana di sana dan aku takut kalau sampai ketahuan nanti Mas Julian kenapa-napa di sana. Sayang, kalau aku nggak langsung datang ke sana, nggak ngecek tempatnya, kondisinya seperti apa, gimana caranya kita bisa dapat celah untuk tembus ke dalam rumah itu? Itu loh maksud aku. Makanya aku berencana untuk melakukan pengintaian dulu. Oke. Ya udah kalau gitu aku ikut ke sana ya. Sayang, please. Tolong. Kan kita udah janji kita akan hadapin semua ini sama-sama. Gimana tuh keras kepala ya? Oke, gini. Oke, kamu boleh ikut. Kamu boleh ikut, tapi kamu harus terus ada di samping aku. Dan kamu harus selalu ikutin instruksi aku apapun itu, ya? Ya, oke. Janji? Janji. Demi bisa ketemu sama Kak Meisha. Oke. Gue mau ke kamar. Gue mau istirahat. Gue udah minta anak gue buat nyiapin kamar buat lo. Barang-barang lo dari rumah sebelumnya juga udah dibawa ke sini semua. Yuk, gue tunjukin kamar yuk. Mas, yakin ini tempatnya? Iyalah. Wah, besar banget rumahnya ya, Mas. Pantesan aja nih bukan orang sembarangan. Iya.
Kalau ngelihat dari pakaiannya, ini kayak emang orang-orang itu anak buahnya Hasbi deh, Mas. Iya, waktu itu kita pernah lihat juga. Aku pernah lihat sih. Kayaknya Hasbi sama Meisha memang saling berhubungan sih, La. Iya, Pak. Siapa kalian? Kami Pak Julian, aduh maaf ya Pak, tadi saya salah kasih titik map. Iya nih, oh, jadinya malah melenceng jauh ke sini. Jemput kitanya, iya kan? Udah yuk pergi yuk. Kita jarang-jarang loh mau vacation bareng-bareng. Masuk guys. Aduh. Mari Pak. Iya. Alhamdulillah. Hampir aja. Nggak sia-sia nih kita ngasah bakat acting di acara kemarin, ya kan? Kalau acting gue sih memang udah jago. Kan gue udah bilang sama lo, referensi artis gue tuh ada Tiarino. Lo lihat sendiri kan keahlian gue berakting waktu jadi tukang AC. Tapi bentar deh. Kok kalian bertiga bisa ada di sini sih? Maaf ya kak, aku ada ngedengar telepon nenek Kak Julian sama detektif itu. Terus Arden ngasih tahu aku sama Excel, makanya kita ngikutin mobilnya Chef. Ingat Pak, kita ini satu tim. Bersama kita teguh, bercerai, jangan membalikan lagi Pak. Beneran deh. Tapi makasih loh. Berkat kalian kita berdua berhasil lolos ya. Tapi masalahnya satu lagi nih, kita harus balik lagi ke sana. Kita harus tahu kondisinya di sana tuh seperti apa. Karena cuma kita berlima yang bisa nyelamatin Meisha. Ya udah, kita balik lagi, tapi kita agak jauh ya Mas. Jangan sampai ketahuan lagi. Oke, berarti kita akan parkir di seberangnya aja kali ya. Gimana? Setelah lo ketemu sama dia? Gak semenakutkan kayak yang lo bayangin kan? Entahlah. Gue malas mikirin itu. Semakin gue pikirin, gue juga jadi semakin mikir. Gimana cara gue bisa ledakin diri gue sama Julian. Jadi mendingan gue diem aja. Gue gak ngelakuin apa-apa. Si tua itu pengennya gue nurut sama dia kan. Ngelakuin apapun yang dia mau. Ya udah. Kalau gitu gue ikutin aja permainan dia. Gak bisa sepasrah itu dong, Bi. Kalau enggak, emang gue harus mikirin apa lagi? Meisha. Lo denger sendiri kan tadi, bapak lo bakal ngapain ke dia? Dia bakal nyingkirin Meisha karena dia pikir Meisha bakal mengganggu hidup lo. Dan itu emang kenyataannya. Ya udah, lakuin aja. Gak ada urusannya sama gue. Dia lagi ngandung anak lo, Bi. Ya jelas ada urusannya sama lo. Please lah, lo harus ngelakuin sesuatu. Anggap aja ini balasan karena gue udah nyelamatin hidup lo. Gue gak pernah kan minta sekalipun lo untuk nyelamatin gue. Tapi sebenarnya lo masih berharap diselamatin. Karena kalau enggak ngapain lo taruh timer sampai 30 menit. 5 menit juga cukup. Gue yakin, dalam hati kecil lo yang paling dalam,
lo masih berharap ada yang nyeret lo keluar dari kegilaan yang lo lakuin sendiri. Mesya ada di sini. Ada. Lo mau ketemu sama dia? Ada satu hal yang harus gue pastiin sama dia. Aku harus mulai dari mana ya? Mbak Mesya? Mbak Mesya tadi saya cari di kamar nggak ada. Mbak Mesya ngapain di ruang kerja Bapak? Ini tadi saya nyari WC, tapi salah masuk ruangan. Di kamar Mbak Mesya kan ada WC. Iya, tapi tadi soalnya saya habis makan. Jadi keburu kebelet cari toiletnya di luar. Tadi katanya nyari saya. Kenapa? Pak Hasbi mau menemui Mbak Mesya di pinggir kolam renang. Ngapain sih Hasbi mau ketemu aku segala? Gimana ya caranya kita bisa masuk dan temuin Kak Mesya di dalam di rumah itu? Orang yang punya rumah ini bukan orang sembarangan lah. Dan aku yakin bakal susah kita buat masuk sana. Dan aku juga yakin banget, Mas. Orang ini pasti ada hubungannya sama Hasbi. Karena kalau nggak, buat apa dia bawa Kak Mesya kalau bukan karena Hasbi? Berarti seenggaknya kita harus ngintai dulu ke dalam, kita harus tahu situasinya gimana, dan syukur-syukur kita bisa tahu kondisi Mesya di dalam sana, ya kan? Aha! Bagaimana kalau kita menyamar di tukang air sih kayak kemarin? Kalau di dalam ada Riko gimana? Yang ada ketahuan. Lu nggak usah aneh-aneh deh. Gimana kalau kita minta tolong sama
gebetan aku aja. Udah lama juga ya, kita nggak pernah bertemu. Enteng banget mulut kamu yang ngomong kayak gitu ke aku. Kamu lupa terakhir kali kamu ngapain aku? Hah? Kamu paksa aku nyalain petasan. Kamu hampir bikin Syifa koma. Dan kamu mau ninggalin aku mati kebakar dalam gudang itu. Berkali-kali kamu mau habisin nyawa aku. Dan yang bikin aku lebih muak lagi adalah aku pernah menganggap kamu sebagai cinta sejati aku. Dan aku lebih milih kamu dibanding keluarga aku sendiri. Dia sadis. Dia sadis yang tega buat ngebakar rumah calon istrinya sendiri. Jadi kamu udah tahu soal itu? Maksud kamu? Kenapa kamu bakar rumah itu, Hasbi? Kenapa? Gua akan jawab pertanyaan itu kok. Kalau Lala nanya langsung ke gua. Udah datang nih bubuk gua. Bubuk. Aduh, makasih banyak ya Bubuk. Kamu udah mau aku ajak mendadak kayak gini. Semuanya, kenalin. Ini Talita, Bubuk aku. Halo, saya Talita. Dia ini nih videografer handal, hebat, seriusan. Bentar, Dan. Siapa nih? Perasaan beda sama yang dibawa semalam. Oh iya, enggak. Sama. Mata saya emang kadang-kadang gitu. Nah, maaf ya. Oh iya, nih barang yang kamu minta. Aduh, makasih ya. Kamu bener-bener seorang penyelamat. Yaudah, aku pulang dulu ya. Drone-nya bawa kamu dulu aja. Oke. Kisbahnya mana kisbahnya? Duluan. Hati-hati, Talita. Hati-hati. Dan gimana, Dan? Apa kayak gitu sih? Adek. Nih. Yang penting tuh ini. Nih. Ardan. Nih. Mendingan kita bahas ini nih. Ini yang penting nih. Nih. Dengan drone ini, kita bisa mata-matain perkarangan rumah itu. Siapa tahu bisa dapat informasi, ya kan?
Kamu mau bikin kita semua mati? Kalau gue emang berniat ngebunuh kalian semua, gue pasti udah pakai cara yang jauh lebih halus. Dan biar lo tahu, setelah gue bakar rumah lo, gue langsung telepon pemadam kebakaran. Kenapa? Karena kalau kalian semua mati hangus terbakar, tujuan gue gak akan pernah tercapai. Ya apapun itu alasannya kamu yang ini nyawa kami. Kenapa aku bisa mengandung anak dari pria sejahat kamu? Kamu pria jahat, Hasbi. Kamu pria jahat. Kamu tuh jahat. Kamu tega. Kamu pria jahat. Kamu iblis. Misha, kita sama-sama tahu lah. Di sini yang berdosa bukan cuma gue. Kita berdua juga tahu, lu punya banyak dosa. Terutama, dosa lu kelala. Jadi gak usah sok ngerasa paling suci di sini. Gue mau minta maaf sama dia. Gue banyak masalah sama dia. Ya udah, kalau gitu lo istirahat dulu aja. Gimana, Bi? Jalanin aja sesuai rencana lo tadi. Aku mau minta maaf sama dia. Aku banyak salah sama dia. Ya Allah, kalau aku bisa ketemu Lala satu kali aja, aku benar-benar mau minta maaf sama dia. Lala, itu Kak Mesya, Kak. Kak Mesya beneran ada di sana. Kak, aku ada pernah lihat deh. Beberapa anak buah ini nih pernah ngikutin Hasbi sama Riko ke kantor, Kak. Jadi selama ini Riko tahu pasti Mesya di mana. masih ada Hasbi juga. Selamat siang, Pak. Ini Riko. Kalau mau Mesya selamat, temui saya di villa sebelah mansion. Mas, Riko kirim pesan ke saya. Selamat siang, Pak. Ini Riko. Kalau mau Mesya selamat, temui gue di villa sebelah mansion sekarang. Gila, Pak. Ini pasti jebakan, Pak. kenapa dia tiba-tiba ngajak ketemu? Menurut Mas Julian gimana? Kalau menurut aku, kalau emang ini jebakan, nggak mungkin dia pakai nomor pribadi lah. Mungkin dia bisa aja ngaku-ngaku sebagai Mesya, ya kan? Ya udah kalau gitu berarti sekarang kita harus ke dalam. Semuanya, jangan Mas Julian aja sendirian. Setuju.
tadi udah gue bilang, semua barang-barang gue udah dipindahin ke sini supaya aman dari polisi. Apa maksud pesan kamu tadi? Kenapa kalian nahan Meisha? Dan apa maksudnya kamu dengan menyebutkan keselamatannya Kamesha? Memangnya Kamesha sedang terancam? Tahu nih brewok, sok-sokan pakai ngancem segala lu. Saya akan jelasin semuanya. Dan untuk Meisha, iya, dia memang sedang terancam. Ada seseorang di mansion tersebut yang ingin mengakhiri hidupnya Meisha setelah dia melahirkan. Dan sebentar lagi Kamesha juga mau melahirkan, bukan? Betul Mbak Lala. Usia kandungannya sudah semakin bertambah. Terus siapa orang yang mau ngelakuin hal sekeji itu? Hasbi? Bukan. Tapi Pak Suryono, bapaknya Hasbi. Saya akan bantu kalian untuk masuk ke mansion itu dan membawa Meisha keluar dengan selamat. Kamu harus kuat ya, Nak. Kamu harus bertahan dan nemenin Mama. Kalau kamu kuat, Mama juga pasti akan sekuat tenaga buat jagain kamu dan bertahan demi kamu. Aku harus bisa melawan Hasbi. Aku harus kuat. Ya, aku harus bisa. Dan aku harus ambil dokumen merah itu lagi. Gak boleh gagal. Kok dikunci? Gimana gue bisa ngambil dokumen itu? Kok dikunci? Ih! Buka pintunya! Halo? Tolong jangan dikunci dong pintunya! Bisa diam gak sih, Mbak? Pintunya kenapa dikunci? Orang Pak Suryono aja bilang kok kalau selama saya tinggal di sini saya boleh kemana aja. Justru bos besar yang menyuruh saya buat kunciin Mbak Meisha. Nanti pintu ini akan dibuka setelah jam makan malam ya. Tepatnya jam 8. Ngerti nggak? Sip. Jangan! Buka! Aduh, kok sakit lagi ya? Sebelum itu, kamu harus bisa buktiin semua omongan kamu biar kita semua bisa percaya.
Saya nggak bisa ngasih bukti apa-apa. Kalian cukup ikutin intuisi kalian untuk percaya sama saya atau enggak. Tapi jangan kelamaan mikirnya. Waktu kita nggak banyak. Saya akan memberikan kalian kesempatan untuk masuk dan mencari Meisha. Kamar Meisha ada di lantai 2. Dan lokasinya pun akan saya kasih. Tapi sisanya, saya serahin ke kalian. Loh, oh gitu? Kalau ternyata lu nipu kita semua gimana, hah? Itu nggak mungkin terjadi. Saya nggak akan ikut masuk ke dalam sana. Karena saya harus memikirkan posisi saya yang tidak boleh ketahuan bekerja sama dengan kalian. Jam 8 malam nanti akan ada kebakaran di salah satu gudang penting kami. Pak Suryono akan panik, lalu beliau akan mengajak saya untuk pergi. Disitulah kesempatan kalian untuk masuk dan mencari Meisha. Oke. Terus soal penjaga gimana? Akan ada sekitar 10-15 orang yang berjaga di sana. Kalian akan membutuhkan rencana untuk alihin para penjaga itu. Sambil menunggu waktunya, kalian nunggu di sini aja. Ini juga villa milik pribadi Pak Suryono. Tapi nggak ada yang berjaga di sini. Apa Hasbi ada di dalam sana juga? Hasbi nggak ada. Saya juga nggak tahu dia di mana sekarang. Tapi yang pasti dia kabur setelah kejadian bom kemarin. Oke, kalau gitu kami semua di sini akan ikutin rencana kamu. Tapi kalau sampai ketahuan kamu menjebak kita, saya akan cari kamu. Saya nggak akan main-main. Menurut saya itu adil. Berarti misi malam ini adalah menyelamatkan Meisha. Bismillah. Bismillah.